Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf ini suara saya agak berubah ya, sedikit keluar ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada ya. Bapak dan ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan renungan hikmah keempat ya. Keempat yakni di dalam teks itu yang ini saya tulis saja ini mungkin Bapak Ibu sudah mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Arif nafsaka minat tadbiri wa ma qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kita lihat dulu ini terjemahan Arif ini untuk biar aman. Artinya apa? Mungkin kalau diberi sin dan ta istirahah ya. Istirahat artinya mencari untuk berhenti ya. Artinya istirahat ya. Jadi sebenarnya berhentikanlah itu. Tapi yang tepat ya, kaitan dengan istirahat ya. Jadi bukan berhentinya itu pasif ya. Bukan. Ya, istirahatkan nafsaka dirimu min itu tadi at-tadbir tadbir fa itu sebabnya. Nah, jadi sabab ini ma itu urusan kembali kepada tadbir itu koma itu berdiri atau menegakkan ya. Hi itu dengan hi itu urusan tersebut yaitu urusan tadbir waruka selainmu, artinya ini yang dimaksud selainmu, selain manusia itu yang lebih kuasa adalah Allah. Jadi bukan selain manusia itu yang kuasa gunung, kemudian matahari dan seterusnya itu yang sering-sering orang paganisme. Nanti akan kita kalau ditarik ke situ misalnya nanti bukan, tapi Allah angkat tentang dirimu. Jadi an itu misalnya kata-kata an sholatihim ya, kan? Jadi min sholatihim ala sholatihim an sholatihim. Jadi an itu artinya la janganlah takum engkau tegakkan bi dengan hi ini urusan tersebut, urusan tadbir itu li nafsi bagi dirimu. Nah ini secara umum kalau diterjemahkan adalah istirahatkan dirimu dari apa melakukan tadbir. Sebab pihak lain selain yakni Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan urusan tadbir itu. Karena itu janganlah engkau ikut mencoba menegakkan urusan tersebut, urusan tadbir yang telah ditangani Allah Subhanahu wa taala bagi dirimu. Ini kalau tidak hati-hati Bapak-bapak, berarti Bapak Ibu menangkapnya manusia itu jabariyah. Seolah manusia itu hanya seperti apa? Wayang. Dalam mutlaknya itu dari Allah. Jadi Islam kan tidak mendudukkan manusia dalam posisi semacam itu. Karena di dalam ayat Al-Quran A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi. Jadi walaupun manusia itu tetap rendah, hina di hadapan Allah. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan abdun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, agar mengakui dirinya itu hamba di depanku, maka istilahnya ibadah.
Walaupun begitu, katakanlah antara petik hinanya di hadapan Allah, tapi diberi kehormatan menjadi khalifah, menjadi wakil Allah di bumi. Nah, kalau menjadi khalifah terlalu terus diletakkan pada tingkat kehinaan, apalagi ditekan lebih bawah lagi, hanya seperti wayang, darahnya hanya Allah. Berarti paham Jabariyah itu. Nah, ini kita kalau tidak hati-hati, bagi orang yang memiliki kecenderungan watak malas, lebih lumpuh lagi. Ya sudah, orang usah nyebut kafir. Kalau nanti yang mati ya mati, urip ya urip. Yang begitu. Tapi di dunia kalimat ini tidak begitu maksudnya. Maksud Allah ya. Bukan begitu. Nah, bagaimana sesungguhnya? Mari kita uraikan satu persatu. Kita kontrol dengan teks di ke atas itu, kemudian intinya apa ini? Pertama, sekalipun manusia itu memiliki potensi sebagai perencana kehidupannya, namun medan rencana yang mampu diciptakannya hanya terbatas pada dataran rencana proses, bukan rencana penentu. Karena kemampuannya hanya sebatas dataran rencana proses, maka kemungkinan gagal adalah sangat mungkin. Di sini nih letaknya. Jadi nanti kalau manusia itu sama sekali tidak diberikan kekuatan atau kemampuan untuk rencana, nanti itu kebanting seperti tadi. Malah manusia itu seperti wayang, mau dikeplek ini ya meneng wae, diunggah nih meneng wae, begitu kan, itu wayang itu kan. Nah, tapi manusia itu diberi kekuatan rencana. Tapi dibalik itu, wahai manusia, kamu punya keterbatasan itu. Harus sadar itu. Kalau kamu punya kesadaran, maka kalau gagal itu sangat mungkin. Gitu. Tapi nanti kalau menjadi perencana penentu, bukan perencana proses. Nah, aku wis ini mesti ini. Seperti ilmu matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, inilah kalau boleh saya kaitkan dengan ilmu sosial yang sekarang melanda di kalangan pemikiran, adalah kalangan orang-orang komunis itu. Ya, orang komunis itu mematahkan prinsip Tuhan. Jadi Tuhan itu nothing, omong kosong. Sedangkan manusia itu bersifat homo religiusus. Manusia itu cenderung untuk religius, untuk mencari Tuhan. Nah, ketika dipotong, ini lalu harus tersalurkan itu yang dipotong. Mencari jalan itu. Nah, ketika mencari jalan ditemukanlah ilmu. Maka orang-orang yang ateis, yang berpaham tidak punya Tuhan, itu biasanya mereka memuja ilmu. Jadi ilmu sebagai pengganti Tuhan. Ada orang bilang negara-negara komunis itu supaya merasa kuat, maka penelitian-penelitian ilmiah digerakkan berapapun harganya. Karena apa? Mereka merasa bahwa satu-satunya jawaban yang bisa menyelesaikan masalah hanya ilmu. Tapi kalau orang beragama seperti kita, tampilan kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita berusaha sudah maksimal, gagal. Apakah itu kegagalan mutlak di sini? Tidak. Maka di dalam Al-Quran dikatakan fa'iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini farghab ini berharaplah. Jadi ketika dunia kerja sudah maksimal, gagal, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya bukan lalu cemberut, patah semangat, lalu bingung, stres, apa lagi Bapak Ibu? Kalau bukan itu,
Tapi ada saluran yang cukup manis dan itu menyebabkan sehat mental umat Islam. Banyaklah berharap kepada siapa? Tuhan. Nah, ini kan hukum rencana manusia adalah hukum rencana dalam proses saja. Tetapi ketika pada penentu kita harus siap-siap, sangat mungkin gagal, sangat mungkin berhasil. Kalau sangat mungkin berhasil, nah kalau betul-betul berhasil, bersyukur. Tidak begitu berhasil, saya kok. Nah itu di sini. Makanya para ahli tasawuf mengatakan ini loh yang begini-begini itu yang harus dicari betul itu. Biasanya kalau orang itu menentukan, saya kok, saya kan perencana yang baik, pekerja yang istimewa, pekerja yang sistemik, pekerja yang betul-betul terukur. Karena kalau hasilnya seperti ini, ya wajar kok. Saya kok. Tapi kalau umat Islam tidak begitu. Dan ini berhasil. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira cantik nggak ya? Kalau orang tidak punya agama, tidak punya Tuhan, gagal. Kenapa ya? Cari lagi, gagal lagi. Kenapa ini? Makin marah. Jadi malah getem-getemnya itu makin, istilahnya getem-getem itu apa saja? Indonesia-nya. Mangkelnya itu menjadi-jadi. Tapi kalau kita enggak, ada obatnya. Yang obat itu bukan berarti melemahkan kita, tidak. Contoh seperti ketel uap itu. Kalau saya dulu waktu kecil itu sering daerah saya di daerah Kediri itu, kan itu loh, tebu-tebu itu ditarik oleh lori kecil itu. Kalau di sini, muntit ke mana ya? Muntit ya, kalau ada di sini muntit ya Pak ya. Istilah yang itu lokomotif kecil, lori ya, lori. Lori itu kalau itu panasnya air yang di situ itu sudah maksimal, kan mesti ada pelepasnya itu. Jazz. Sama aja mobil-mobil besar itu yang pakai ya itu. Itu kan ada pelepasnya, jazz. Tidak numpuk tekanan itu, bisa meledak gitu kan. Tapi dalam ukuran tertentu, kalau sudah waktunya tidak kuat lagi menerima lebih dari itu, lalu dibuat katup pengaman. Nah, Islam itu katup pengamannya. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, katup pengamannya ada. Yakni, ya Allah, berilah pertolongan. Nanti aku kerjakan lagi. Jadi berharap. Ini yang pertama, yaitu internet. Kemudian yang kedua, rencana penentu adalah hak penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tinggal menjalani dan menerima kenyataan yang terjadi secara sukarela. Sikap menentang atas keputusan yang termuat dalam rencana penentu hanya akan membuat penderitaan yang tak pernah terputus. Nah, ini kalau ingin kita itu ingin penderitaan terus menerus, mari kita lawan. Saya adalah rencana penentu, bukan rencana prosesnya. Saya adalah manusia berencana penentu. Kalau jadi harus siap mental. Kalau gagal, Anda akan menderita terus menerus dan tak pernah putus. Sebaliknya, jika keputusan itu diterima dengan penuh keikhlasan dan tawakal, akan membuahkan kebahagiaan batin yang tidak pernah terputus belah. Jadi nanti konsep tawakal itu, dan sering itu masuk ke dalam keimanan. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah usaha dilakukan secara maksimal. Nah ini inti renungan yang ditawarkan itu.
Sekarang uraiannya. Dalam teks di atas ada satu kata kunci yang perlu dipahami benar, yaitu kata kunci tadbir. Jadi kata tadbir ini bisa dimaknai dalam dunia fikih, ada juga tadbir. Yang kedua ini dunia tasawuf. Kita berputar-putar di dunia tasawuf, bukan fikih. Kalau dalam fikih namanya tadbir itu adalah memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak. Kalau pemilik budak itu berjanji setelah matinya si pemilik budak itu akan budak tertentu yang ditunjuk itu merdeka. Itu namanya tadbir ilmu fikih. Ini kan pernah di dalam hadis Bukhari Muslim itu kan disebutkan ada seorang sahabat Nabi. Beliau itu sebenarnya tidak punya apa-apa, hanya tinggal punya unta yang dimilikannya itu. Lalu dia berniat, nanti kalau aku mati, maka untaku itu satu-satunya hartaku itu aku merdekakan. Begitu aku mati, dia merdeka. Rasulullah mendengar itu. Setelah mendengar, lalu Rasulullah membeli harga dari dari unta itu kurang lebih 800 dirham kalau tidak salah ya, 800 dirham. Lalu 800 dirham diberikan kepada keluarga dari sahabatnya itu. Di sini persoalannya bukan karena Rasulullah itu ingin nanti memiliki budak itu, bukan. Tapi ini konteksnya agak lain. Ini konteksnya bahwa jangan sampai umat Islam itu tidak memiliki harta satu, kemudian tidak memiliki harta dalam arti sama sekali tidak ada harta yang ditinggalkan untuk ahli waris, minimal sebagai modal lah, modal kerja untuk anaknya itu jangan sampai. Kemudian yang kedua, bahwa kalau memiliki harta tinggal itu gitu, maka tidak perlu harus diberikan kepada orang sampai lenyap sama sekali gitu. Makanya ini hukum fikihnya tidak bisa saya masuk wilayah itu karena ini tidak konteks ini. Nah di sini tadbir yang kedua ini adalah dalam tasawuf. Di sini saya dikatakan adalah kata tadbir jika dari perspektif kehidupan tasawuf ya, jiwa atau batin mengatur gerak tubuh setelah melewati kedewasaan spiritual atau kerohanian sebagai hasil dari perjuangan jiwa atau batin. Jadi maksudnya adalah orang itu memiliki jiwa yang lebih dewasa itu kan karena pengalaman penempaan. Misalnya bapak-bapak ada yang suka puasa ya, mungkin ada maksud di luar itu ya. Misalnya kalau ibadah murni misalnya ya puasa pokoknya saya puasa sunnah sebagaimana Rasulullah Senin Kamis misalnya, ya sudah itu aja ditempatkan. Tapi mungkin ada juga syukur nanti kalau Allah memberikan hadiah lebih lah di luar itu, misalnya hati saya tenang, hati saya gembira, hati saya meningkat, memahami dunia kerohanian ini misalnya. Nah andai kata oleh Allah betul diberi hadiah itu misalnya, nah ini supaya hasil yang ditempuh secara kerohanian ini ya jangan itu jadikan dalil bahwa kalau itu saya kerjakan maka aku pasti begini. Ini soal kerohanian nih sebenarnya dan tasawuf. Nah yang terkenal dulu tadbir dalam arti bukan tasawuf tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini sering-sering di dalam kehidupan kita itu yang lebih kuat yang nomor 2 ini. Nanti kita kaitkan yang nomor pertama yang tasawuf itu. Ini apa? Ini saya contohkan tadbir dalam kehidupan umum itu atau sehari-hari. Pertama adalah istilahnya manajemen hidup. Karena kan terkenal loh, apa-apa diatur secara manajemen. Nah dalam dunia manajemen itu mungkin bapak-bapak di sini hanya ada yang menekuni dunia manajemen barangkali. Kan komponennya 4. Yang inti 1 rencana, planning.
Yang kedua, actuating, pelaksanaan. Yang ketiga, kontrol atau monitor. Yang keempat adalah evaluasi. Kalau 4 ini dikerjakan, itu kalau ahli manajemen mengatakan, udah mesti Pak, hasil mesti terukur baik. Mereka sering merasa gitu. Ini yang kehidupan sehari-hari, bukan yang tasawuf. Nanti tasawuf kita kayak sekali lagi. Biasanya rencanakan dengan baik. Rencana yang baik gimana? Rencana yang baik adalah sesuai dengan kemampuan, terukur dengan antara tenaga dan waktu. Dulu kan kalau tidak salah saya sudah berceramah di bawah kalau tidak salah ini planning. Jadi orang membuat rencana kok mumbul-mumbul, muluk-muluk, kemampuannya rendah, waktunya terlalu mepet. Nah ini rencana yang jelek loh. Rencana saya itu ya besaran kesulitan sesuatu itu harus diukur mampumu tidak, kemampuanmu gimana menghadapi kira-kira gitu. Oh mampu kok, oke. Waktunya bagaimana itu untuk menyelesaikan hal ini? 1 jam, nggak mungkin 1 jam. Ini menggunakan 4 jam, misalnya. Kalau dipaksa 2 jam itu nggak mungkin, itu rencana jelek tuh. 4 jam itu kan. Jadi kalau gitu, kalau kamu mampu, kamu selesaikan 4 jam. Tidak diambil, sudah bagus tuh. Karena berkali-kali itu diukur seperti itu. Kemudian setelah itu, lalu actuating dilaksanakan sesuai dengan rencana itu. Maka sering-sering dalam organisasi, mengapa ya organisasi itu mengalami kegagalan dalam ilmu manajemen? Karena kadang-kadang ketika rapat itu berpikirnya nggak maksimal. Kita mau berplanning itu muluk-muluk, buat butir-butirnya itu 1, 2, 3. Bagaimana? Kita mengadakan apa? Ngaco tulis. Tidak pernah dikoreksi apakah kita mampu, apakah itu waktunya cukup. Akhirnya apa? Programnya itu 100 poin. Di akhir kepengurusan itu mungkin ini yang dikerjakan kemudian 25. Yang 75 tanda tanya besar. Karena istilahnya apa? Kakian kurang jaga itu apa? Ya kurang jaga. Ya, seperti itu. Apalagi kalau dalam pelaksanaan itu diamandemen. Jadi keputusannya begini, lalu dalam perjalanan di pretengi sedikit ada kebijakan-kebijakan insidental pada proses itu, sehingga pada akhirnya nanti tidak ada evaluasi. Gitu. Kalau Jepang itu mengatakan begini, manajemen Jepang lebih baik sering rapat, tapi rapat itu yang diajarkan jangan banyak poinnya, sedikit saja, tetapi sering rapat. Kalau rapat itu apa? Nanti nomor 3, nomor 3 dulu, monitoring, kontrol ya. Kontrol dalam perjalanan itu, kalau menurut teori atau planning yang sudah sebutkan itu begini, kita kerjakan sesuai dengan itu. Nah setelah itu, yang keempat adalah evaluasi. Maka rapat itu berkali-kali, tetapi kecil saja jumlah poinnya. Itu untuk sambil mengevaluasi. Di kalangan organisasi Islam di sini kita melihat banyak kegagalan organisasi Islam itu ketika meraih raihan rencananya itu, karena manajemen ini tidak dijalankan. Nah ini kadang-kadang orang lalu mendidik untuk terlalu percaya diri. Nah kalau sudah percaya diri, akhirnya bergeser menjadi rencana penentu tadi. Gitu. Ini manajemen kehidupan real itu seperti itu. Nah, dalam 20
itu namanya ini alinea ketiga dulu ya Bapak, bahwa regulasi proses kerja manajerial tersebut bersambung-sambung dinamis dan makin kreatif tatkala telah melewati komponen nilai ulang atau evaluasi yang di dalamnya. Nah ini Bapak mungkin sering menggunakan ini SWOT, analisis SWOT. Ya, ini apa? Ya, ini strength, kemudian weakness, kemudian opportunity, kemudian threat. Kalau TREAT itu penyembuhan, ini H pilihan ya. Threat itu ancaman. Ini biasanya ini yang dipakai. Ini sudah terkenal itu. Nah, dasar inilah lalu seolah-olah keberhasilan itu di tangan manusia. Lalu kita kembali ke atas. Memang kalau proses kerja dalam hidup ini didasarkan pada prinsip manajerial tersebut, maka jalannya proses akan berurutan dari tahap ke tahap sistemik, dan produk atau hasil yang dicapai akan lebih terukur, tidak asal tercapai apapun kadarnya. Dari sinilah tidak jarang menimbulkan kepercayaan diri yang berlebihan. Misalnya menimbulkan sikap bahwa semua tindakan pasti beres. Kepercayaan diri yang berlebihan semacam ini sangat mungkin menimbulkan sifat ketakaburan. Sementara itu sikap hidup berupa kerendahan hatian menjadi tersingkir. Umat Islam tidak pernah dididik menjadi orang tinggi hati, tapi lebih dididik rendah hati. Walaupun sebetulnya punya potensi, ya, mempunyai kelebihan yang luar biasa. Sepertinya tidak pintar, gitu, tapi kenyataannya pintar. Sepertinya tidak memiliki kepemimpinan. Ternyata setelah diberi kepercayaan, sukses kepemimpinannya. Sepertinya tidak punya apa-apa, rumahnya sederhana, ini hanya itu, kursinya ya seperti itu, tapi ternyata tabungannya banyak. Istilahnya orang garang-garing, garam tapi garing. Ada tuh orang itu garam ya kelihatannya, tapi setelah dikoreksi ternyata rapuh. Itu filsafatnya orang membuat rumah. Kalau mudah-mudahan saya tidak tahu ini. Kalau saya sering-sering di pengajian-pengajian itu saya didikan pada bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga itu. Kalau membuat rumah itu jangan ruang tamunya dulu yang diperbaiki. Ruang tamunya itu pokoknya di situ ada kunci, ada apa-apa. Monggo lah itu terruang masing-masing seni untuk mengatakan itu baik, itu kan masing-masing orang berbeda-beda. Tapi makin ke dalam makin amburadul itu. Masuk sedikit ke hall tengah bagian ruang keluarga, panci di situ, itu anduk di situ, masuk macam itu. Terus masuk ke dapur. Dapurnya lebih cerandel itu. Masa dapur ada anduk. Itu bikin ya. Ini karena mungkin nanti kalau berbahaya sekali ini kalau nyaut ke situ kan payah misalnya. Wah lebih celaka lagi masuklah ke itu belakang itu. Masya Allah. Tunda terus ya tidak usah makan. Saya seperti ada tamu, yang ngampunan kalau tadi bikin sedap nih. Begitu ketika pertama kali mempersilahkan di ruang tamu berbinar-binar begitu tuh yang punya sahibul bait itu begitu mengapunten menolak kepareng jadi melebet langsung biru atau hijau runtuh nih. Ternyata di sana itu buat semua waduh kayak ngono gitu. Makanya saya katakan ibu-ibu, badan rumah itu dibalik apa? Kan kita itu badan kita itu kan terdiri dari wajah,
terus dada, gitu, perut, terus dubur itu maaf itu toilet, terus perut itu dapur, gitu, terus dada itu hall tengah, itu untuk ruang keluarga dan televisi macam-macam, wajah ini kamar tamu. Nah kalau yang kita bawa, ibu-ibu bawa apa? Kita itu kalau pergi kemana-mana hanya membawa wajah kita. Ternyata dubur kita bawa kemana-mana. Makanya duburnya itu juga harus dicawii sing apik. Masakan wajahnya ganteng-ganteng, wayu-wayu, duburnya kayak pret sama payah gitu seperti itu. Nah ini sebagai contoh. Makanya kalau membuat rumah kadang-kadang yang bagian bawah itu tertinggal, maka dimulai dari dubur. Jadi toiletnya diperbaiki, kemudian dapur, hall tengah, baru depan. Dan sudah depan terakhir. Ini untuk secara ekstrim apa? Supaya 5-4-nya ini bisa masuk kan bisa. Inilah namanya lingkungan hidup yang baik loh, dalam keluarga Islam kan. Ini sebagai contoh saja gitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita teruskan. Nah mungkin apa konsep kaitan dengan takaburan? Maksudnya gini loh. Maksud saya itu kadang-kadang kalau wajah depan itu kalau kita istimewakan di belakang atau tidak, itu kadang-kadang sok bangga itu loh. Di depan itu punya guci, gucinya ini berapa ini harganya, begitu loh. Nah ini kan ketakaburan. Nah, ternyata di belakang tidak sebaik gucinya itu, jangan seperti itu. Tapi kalau misalnya kaya raya dan teliti, semuanya baik sampai harga dari toiletnya itu misalnya satu rumah sendiri, harga satu rumah itu yang nggak apa-apa kalau memang mampu. Bergeser bicara tentang tadbir dari perspektif hidup tasawuf. Tadi kan begitu, hidup manajerial. Sekarang bagaimana tasawuf kok juga tidak boleh gitu. Tadbir bidang rohanian. Itu bukan hanya sebagai pikiran macam ini. Dari perspektif ini apa yang disebut tadbir adalah potensi pengatur dari jiwa yang telah mengalami tempaan dan kedewasaan. Sekalipun takbir jenis ini merupakan bersifat kerohanian, namun oleh Athaillah As-Sakandari tetap tidak sempurna. Katakanlah masih rawan dan rentan terhadap godaan tarian duniawi. Contoh misalnya ada orang kosong, tahu-tahu oleh Allah diberi keistimewaan. Apa misalnya? Misalnya ada orang datang, saya agak sakit, Pak Jai misalnya, atau Pak Jai atau Ustaz, saya mau diobati. Oh ya, bawa sini air putih, lalu dibuka. Nah, ini diminum, sembuh misalnya. Nah ini rentannya itu. Nah, ini pakai ini bikin mengobati dulu. Kenapa? Hanya gara-gara air putih ditungani baik iso mari. Nah ini kan soal kerohanian sebetulnya. Kerohanian bukan dasar apa ya, secara ilmiah, tidak seperti di ilmu kedokteran. Gitu. Walaupun orang Jepang mengatakan zam-zam itu sudah diteliti bahwa zam-zam itu struktur berbeda. Misalnya terlepas itu, pokoknya namanya air kalau ditungani berubah, mengolah. Tapi bukan itunya, tetapi ketika merasa dirinya dengan ahli puasa, ahli prihatin itu lalu bisa berbuat yang dalam tanda petik aneh, gitu. Nah, itu disebutkan sini. Mungkin sekali terpleset mencari pengakuan, seperti diakui orang mukhlis, saya itu orang ikhlas, saya itu di sini mujahid, saya itu tukang menyerang diri saya sendiri untuk mengalahkan diri sendiri. Orang lain itu kan kalah dengan diri sendiri, saya itu tidak. Saya itu orang yang bisa mengalahkan diri sendiri. Ini diakui seperti itu. Masya Allah. Terus, ini orang suci. Bahwa ini
santo. Nah, ini dalam agama-agama lain ini jadi masalah serius nih. Saya kebetulan di Fakultas Urdin itu memegang sosiologi monastery, jadi sosiologi kebiaraan, kebiara, hidup membiara, kebiaraan. Entah itu di kalangan Hindu, entah itu di kalangan Buddha, entah itu di kalangan Kristen misalnya, ya kebanyakan di sini. Jadi kita lihat bahwa monastery itu santo itu kadang-kadang itu seolah-olah menjadi status sosial yang ingin diraih. Itu kan rentan sekali nih. Kalau menjadi santo, wah nanti kalau saya mati, maka tanah kuburan saya itu nanti akan diambil untuk dijadikan jimat. Ini kalau kasusnya mamanya Mekah itu ada Ka'bah, ada kiswah. Orang-orang banyak datang menggunting kiswah, sehingga apa? Terpaksa kiswah itu dijahit oleh petugasnya. Nah, kemarin hari Jumat kemarin itu saya lihat lewat saluran parabola itu, kan ada pekerja itu, saya tanya ini apa ini kok lainnya do sholat dan mendengarkan khutbah kok dia sendiri kok sibuk dengan kiswah itu. Lalu dijawab, itulah sedang Zaid membenarkan ini loh apa nih? Iya, yang diguntingi oleh jamaah. Maksudnya, nah itu apa? Dibawa pulang, dimasukkan air gini, nanti diumbah gitu. Dan itu terus ini kesah buat mendapat sawab tentang kiswah itu, seperti itu. Nah inilah kalau tidak hati-hati, namanya hidup kerohanian semacam ini, kadang-kadang ada kerentanan semacam ini. Jadi dalam agama Islam seperti kita yang ketahui bahwa yang penting itu takwa pada Allah, sudah cukup. Insya Allah kalau takwa pada Allah, kalau mempunyai banyak ilmu yang kira-kira bisa disebarkan orang lain dan dapat manfaat, kamu dapat pahala yang amal jariah, cukup itu. Bukan karena kuburannya untuk begini begitu, dan bukan. Kuburan itu bisa saja nanti, misalnya kalau kuburannya dekat Gunung Merapi, maka muntahlah sang Gunung Merapi itu, maka tenggelamlah kuburan itu oleh lava itu. Kan sangat mungkin tuh Pak. Contoh seperti Aceh itu, tidak ada gunung, bagaimana habisnya? Dengan cara Allah sendiri, tsunami habis. Ini kalau yang satunya dengan tempaan pasir dan yang lainnya dengan gelombang ya, atau perang ya, karena peluru dan sebagainya, bisa hancur semua, sangat mungkin. Tapi kalau yang tidak hancur itu kan aman. Contoh seperti ini orang suci ini, mohon maaf, maka saya garis bawahi. Ini mohon maaf ini nanti kalau tidak hati-hati rentan sekali. Jadi di situ masih terjadi keinginan pengakuan yang seakan membuat dirinya senang, tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Berdasarkan keterangan di atas, maka yang dinamakan takbir adalah merencanakan segala urusan, baik yang bersifat kehidupan sehari-hari atau lahiriah ataupun yang bersifat kehidupan rohani itu baiknya, untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti, namun tanpa melakukan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala berdasar hukum qada dan qadar. Jadi takbir gabungan dari dua itu, cara hidup manajerial plus itu tadi kerohanian. Ini dikatakan takbir jika tidak ada faktor penyerahan total pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bolehlah bertasawuf boleh, tapi tetap takbir itu kalau tidak ada unsur penyerahan total. Nah sekarang kalau kita misalnya dari organisasi misalnya, dan untuk mencoba untuk jangan takbir total ini yang benar, ya kita penyerahan total pada Allah itu masuk sebagai salah satu faktor.
pertanyaan adalah sekarang bagaimana seharusnya bagi umat Islam yang ajaran pokoknya bertumpu pada masalah keimanan menurut Allah atau ilah, sekalipun manusia diberi berbagai kemampuan, namun produk atau hasil dari kerja kemampuan tersebut tidak secara mutlak penentu keberhasilan. Yang menentukan tetap di tangan Allah dan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkataan lain, keberhasilan yang dihasilkan lewat kemampuan manusia adalah hanya keberhasilan instrumental. Ini saya buat istilah baru ini, keberhasilan instrumental. Instrumen itu karena alat, bukan keberhasilan esensial. Keberhasilan dalam arti sesungguhnya. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah keberhasilan karena qada dan qadar Allah. Itu sebenarnya dari sudut keimanan seperti itu. Jadi ada kesejajaran antara rencana dan usaha kita itu dengan qada-qadarnya plot gitu. Nah, mana sekarang bagi orang yang kemudian dipakai? Apakah sebagai manusia yang menentukan atau hanya proses? Kalau kita tidak, kita itu proses iya, tetapi ketentuan sebagai orang beriman itu hak mutlak dari Allah yang menentukan. Bahwa keberhasilan instrumental mudah sekali memantik manusia untuk bersikap terlalu berlebih-lebihan percaya diri. Yang karena itu rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa turun dan bahkan lenyap. Sebaliknya, keberhasilan esensial akan mendidik manusia bersikap mengedepankan rasa syukur karena qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku sejajar dengan keberhasilan instrumental. Ya, saya kira ini bisa, insya Allah kita bisa ini kalau kita nalar tidak ada benturan dengan keimanan yang diajarkan ya. Moga makin bapak-bapak nanti mau kalau dalam direnungkan apa betul itu sejajar antara keberhasilan instrumental dikaitkan dengan keberhasilan esensial. Oleh karena itu Athaillah As-Sakandari menekankan perlunya dihindari untuk mengandalkan tadbir baik yang bersifat tadbir kehidupan sehari atau lahiriah maupun tadbir kehidupan kerohanian atau batinnya saja secara sepihak, melainkan perlu dibingkai, diformat dengan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Dia Allah adalah rencana penentu, sedang takdir hanyalah rencana proses. Yang terakhir, tindak lanjut dalam praktek. Yang pertama, setiap orang memang bebas menyusun rencana apapun juga dan secanggih apapun juga untuk melukis masa depan. Tetapi harus disadari bahwa rencana semacam itu harus sporty kalau mengalami kegagalan, karena tingkat keberhasilannya hanya tergantung pada kekuatan rencana. Jadi kalau renungan kita nanti kita kalau dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi seperti tadi, kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwa rencana proses itu sebagai satu-satunya penentu, pada akhirnya hanya rencana proses saja. Tapi kok sampai mohon maaf ya Bapak, lalu ditingkatkan menjadi rencana penentu. Kalau gagal, nah di sini ada harus sportif, jangan sampai mengeluh, galau dan sebagainya itu. Tetapi kalau kita seperti orang Islam ada katut pengaman, jadi hati tetap stabil. Kalau berhasil bersyukur, kalau tidak berhasil berharap berdoa. Nomor 2, rencana yang disusun jika dibingkai pada ujungnya dengan penyerahan total pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan diiringi dengan harapan dan doa, maka apapun hasilnya rencana itu tetap akan mendapat rasa syukur
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat yang patut direnungkan, misalnya di dalam yang saya tuliskan ini surah At-Tolak, ya, tidak ada sebenarnya. At-Tolak surah ke-65 ayat 3 yang bapak-bapak sudah sangat hafal itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Nah, ini tidak bertemu dengan uraiannya. Yang kedua adalah ayat dalam surah Al-Hasyr yang terkenal sekali juga Bapak Ibu. Surah ke-18 ayat surah Al-Hasyr surah ke-59 ya. 59 ayat 18 yang Bapak Ibu sudah lihat. Ittaqullah wal tanzur ma qaddamat lighad nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ada kata-kata itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaknya engkau melakukan nazar itu setelah saya baca sebenarnya itu ada pengertian adalah melihat dengan berulang, tidak melihat salina. Kalau tidak salah dulu di masjid kita sudah pernah saya bilangkan itu. Jadi nazar itu lain dengan ro'a. Ro'a itu melihat biasa, itu bisa sekali. Tapi kalau nazar itu melihatnya berulang sampai meyakinkan. Inilah dunia penelitian. Maka dikatakan wal tanzur, maka lakukanlah penelitian. Ini melihatnya berulang kali. Maqaddamat itu nafsun maqaddam. Seseorang melihat dulu, artinya mengamati dulu, cari ibroh, cari iktibar, mencari pelajaran, untuk gotin yang sama ini. Tapi rahasianya adalah walaupun disuruh melakukan nazar seperti itu berulang kali dan itu kata itu diapit dua kata, yaitu ittaqullah bla 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 wattaqullah. Pengapit ini menunjukkan bahwa tapi jangan lupa bahwa proses rencana penentu bukan di tanganmu. Tetapi rencana penentu tetap Allah. Ittaqullah sebenarnya wattaqullah. Ittaqullah mesti baru. Bapak kalau bisa melihat teks ayat itu indahnya luar biasa. Saya kira ini atau ilah itu menjabarkan hal-hal semacam itu. Mungkin nanti Bapak lihat ayat. Demikian saja, terima kasih. Nanti mungkin kita diskusikan beberapa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.